Tapi untuk pertemuan hari ini cukup kebahasaan dari cerita fantasi saja, gitu ya. Kemudian untuk indikator sama tujuannya, nanti kalian harus bisa apa? Menelaah kebahasaan cerita fantasi. Untuk tujuan pembelajarannya, kalian dapat menelaah aspek kebahasaan cerita fantasi secara tertulis, ya, dengan benar dan tanggung jawab. Yang kedua, kalian bisa mempresentasikannya dengan baik, ya, dengan penuh percaya diri. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa. Kita lanjutkan. Nah, untuk manfaat pembelajarannya bagaimana ini? Penting tidak? Sangat penting, ya. Jadi kita belajar, kalau kita tidak tahu manfaatnya itu kurang sempurna. Nah, manfaat untuk kalian, ya, pertama apa ya? Di depan sudah ada. Kalian bisa membedakan apa? Kebahasaan apa? Cerita fantasi dengan cerita narasi yang lain. Yang kedua, memudahkan dalam menulis cerita fantasi. ya, memudahkan dalam menulis cerita fantasi. Kalau kita sudah mengetahui kebahasaannya, gitu ya. Baik. Selanjutnya, langkah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu kalian nanti berkelompok. Kemudian yang kedua, setelah itu cek penugasan di Google Classroom. Yang ketiga, nanti kalian menelaah kebahasaan cerita fantasi, dan yang terakhir nanti kalian presentasi. Selanjutnya ada penilaian. Kira-kira penilaian apa saja sih yang akan dinilai pada hari ini? Ada penilaian sikap, pengetahuan, satunya lagi ada keterampilan. Ya, untuk sikap ini ada sikap spiritual yang dinilai kalian ketika berdoa
berdoa, memberi dan menjawab salam, dan mengucapkan syukur. Kemudian sikap sosial apa saja yang dinilai? Disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, dan percaya diri. Untuk pengetahuannya, nah ini nanti berkelompok kalian menelaah kaidah kebahasaan dari cerita fantasi, ya. Yang keduanya nanti evaluasi individu yang akan dilakukan sebelum akhir pembelajaran. Baik, untuk yang keterampilan, nah presentasi kalian ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan enggak? Nah, kalau kalian sudah memahami penilaiannya tadi, nah sekarang kalian langsung masuk ke Google Classroom. Masuk ke Google Classroom, sudah? Sudah. Kemudian klik Classroom, sudah? Sudah. Pilih materi menelaah kebahasaan cerita fantasi. Klik ya. Sudah? Nah, kalau sudah, kalian baca teksnya, belajar dengan Gajah Mada. Ada kan di situ? Ada. Dan silakan dibaca terlebih dahulu 2 menit. Baik, setelah kalian selesai membaca cerita fantasi yang ada, kemudian kalian kaitkan dengan materi pada kesempatan kali ini mengenai kebahasaan dari cerita fantasi. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Ada, silakan Pak. Baik, pertanyaan dari Mbak Naila ya, mengenai bagaimana cara menelaah kaidah kebahasaan cerita fantasi. Itu sangat penting untuk pembelajaran kali ini ya. Pertanyaannya beri tepuk tangan untuk Mbak Naila. Ya, terima kasih. Jadi begini Mbak Naila, bisa paparkan sedikit ya mengenai materi pada kesempatan kali ini tentang cara menelaah kaidah kebahasaan cerita fantasi. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kaidah kebahasaan. Ini ada kurang terlihat atau bagaimana? Sudah terlihat? Lihat ya. Yang pertama apa ini? Penggunaan kata ganti nama orang dan nama orang. Nah di sini misalnya ada kata ganti itu kata ganti orang pertama, kemudian kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama contohnya saya, aku, ku, gitu ya. Kemudian kata ganti orang kedua misalnya apa? Kamu, ya, engkau, sama anda. Untuk kata ganti orang yang ketiga kalian tahu ada mereka, kemudian ada ia, ada dia. Dan nama orang itu termasuk kata ganti orang keberapa?
Jadi yang berasal dari panca indera cipta. Misalnya indera melihat. Ya, contohnya apa di sini? Oh, minggu pagi yang cerah. Adi, Handi, dan Dani berada di Candi Trawulan. Nah, ketika mengatakan pagi yang cerah ini, cerah itu berasal dari rasa atau penglihatan. Cerah dilihat ya, nah, tidak dirasakan tapi dilihat. Oh, cerah berarti terang gitu ya. Kemudian menunjukkan deskripsi latar apa? Bisa latar waktunya kapan? Minggu pagi, gitu ya. Kemudian latar tempat juga bisa ada di Candi Trawulan. Itu kaidah kebahasaan yang kedua. Untuk yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Misalnya di sini ada setelah 1 jam berpikir keras. Emang yang keras itu berpikir atau batu ya? Nah, itulah yang namanya makna kias, jadi tidak makna sebenarnya. Berpikir keras maknanya apa? Kira-kira berpikirnya benar-benar matang ya, benar-benar keras sekali. Jadi bukan berpikir yang bentuknya keras, itu bukan ya. Kemudian yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung di sini bisa jadi kata hubung. Nama lainnya adalah konjungsi. Jadi konjungsi urutan waktu. Ketika kalian mendengar konjungsi itu apa? Oh, konjungsi itu kata sambung atau kata hubung. Contohnya apa saja sih Bu di sini? Ada sementara itu, ada kemudian tiba-tiba, ketika, sebelum. Gitu ya, itu menandakan urutan apa tadi? Urutan waktu. Kemudian yang kelima, ada penggunaan kata ungkapan keterkejutan. Jadi yang menunjukkan hal-hal yang mengejutkan. Misalnya ada kata tolong, tiba-tiba terdengar. Ketika ada kata tiba-tiba di sini, menunjukkan keterkejutan tidak? Iya, ya. Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Berarti kan terkejut gitu ya. Kemudian yang ketujuh, penggunaan dialog atau kalimat langsung. Cirinya apa di situ? Cirinya ditandai dengan tanda petik, ya. Gitu ya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Kalau bisa berarti kalian sudah siap untuk penugasan kelompok ya. Nah, kalau sudah siap, bisa bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini karena masih pandemi ya, jadi tidak bisa ke kelompok, satu kelompok 4 orang, tapi sekarang cukup 2 orang saja. Ya, ini kelompoknya dipersilakan saja ya. Baik, kelompok 1 ini ya, bisa dibalik langsung saja, kamu ke belakang. Ini tinggal dulu, nggak apa-apa. Kemudian kelompok 2, ya, langsung berbalik. Kelompok 3, langsung berbalik ya, baliknya sama. Nah, teman-teman. Kemudian kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Baik, ada 5 kelompok. Sekarang tugas kalian gunakan satu Chromebook saja ya. Masuk ke Google Classroom, kemudian klik Classroom atau tugas kelas. Sudah? Selanjutnya arahkan ke penugasan kelompok. Arahkan ke penugasan kelompok. Ya. Kalau yang kesulitan silahkan angkat tangan ya untuk panggil penugasan. Tinggal penugasan kelompok. Ini open dulu. Open dulu. Google Docs. Nanti mengerjakan itu. Oke anak-anak, untuk bisa mengerjakan kalian bisa open dulu ya. Di atas ada tulisan open with. Nah, Google Docs. Open with Google Docs.
Baik, siapa yang ingin presentasi terlebih dahulu? Kelompok 2. Ya, ini kita lihat kelompok 2. Baik, kita silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Ya, ini dia. Kelompok lain, perhatikan ya, nanti silakan menanggapi atau menambahi hasil diskusi kelompok dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara dan teman saya Naila. Kami dari kelompok 3. Terlebih dahulu kami akan menunjukkan berikut. Ya. Kelompok 2 digeser. Baik, belum kompak ya, coba diulangi jawabannya. Kelompok 2. Kelompok 2 digeser. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2 dari Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, tujuh ruang dimensi apa? Kebahasaan teks cerita fantasi. 1. Kata ganti dan nama orang. Bukti dalam teks kau harus banyak kembali. RZ Bateria Kolom 1. 2. Penggunaan kata yang menceritakan keindahan untuk deskripsi latar. Bukti dalam teks bingung, tak tahu apa yang harus diperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah sementara itu memandang sekeliling. 3. Pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Bukti dalam teks badan mengemas seakan rontok semua sendiku. 4. Kata sambung penanda urutan waktu. Bukti dalam teks manusia berdua itu juga berhasil kembali ke habitatnya pada 500 tahun sebelum Masehi. 6. Kata atau ungkapan karakter kejutan. Bukti dalam teks tiba-tiba mendengar teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlempar ke dalam laboratoriumku. 7. Dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Bukti dalam teks arti maafkan aku. Maafkanlah rusak laboratorium untuk penelitian kehidupan aku menunggu. Baik, sudah selesai untuk kelompok 2? Baik. Nah, silakan duduk dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok yang lain ini silakan menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Siapa yang ingin menanggapi atau menambahi? Silakan kelompok berapa ini? Oh iya, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulkarima dari kelompok 1 ingin memasukkan untuk kelompok 2. Hasil tolak keindahan kebahasaan kelompok 2 sudah bagus dan sesuai. Hanya saja kami ingin menambahkan untuk nomor 2 tentang penggunaan kata ganti. Kelompok kami menemukan jawaban lain, yaitu aku dapat melihatnya dengan jelas di layar laptop. Dan tentang kata kiasan, yaitu badanku lemas seakan mengenang semua badanku, dan maksud jangan berbolak berlebih-lebihan. Itu saja dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita terima ya. Baik, terima kasih. Ini untuk kelompok lain ada tanggapan lagi? Ada masukan? Oh, tidak ada. Sepertinya tidak ada dari kelompok 1. Gimana nih? Bisa menambahkan ya nanti ya. Dari kelompok 1 ditambahkan di kelompok 2 masukannya gitu ya. Baik, silakan ditutup untuk kelompok 2. Tutup dulu, sekian ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Baik. Nah, alhamdulillah sudah sampai presentasi, sudah ada yang menanggapi. Nah, memang pada dasarnya ketika kita menganalisis ya, menelaah kebahasaan dari cerita fantasi atau cerita narasi yang lain, teks narasi yang lain, itu memang kita banyak menemukan yang di dalam teks. Misalnya tadi kata ganti di kelompok 2 itu menemukan 1, kemudian kelompok lain ternyata menemukan lagi yang lain. Ya, tidak tahu juga kelompok yang lain kemungkinan besar menemukan kata yang lain ya, kata ganti yang lain, karena kata ganti saja dibedakan menjadi berapa tadi?
tambah level 1 tadi sudah sangat tepat ya. Kemudian untuk makna kias yang ada di dalam teks itu juga banyak juga. Jadi kalian saling melengkapi. Ini gunanya berkelompok itu kalian saling melengkapi jawaban satu sama lain gitu ya. Kita simpulkan bersama ya. Hari ini kita belajar apa ya? Menelaah apa hari ini? Menelaah kebahasaan. Cerita apa? Cerita narasi. Nah, kebahasaannya ada berapa tadi? Ada 6 ya. Oke, ada 6. Yang satu ada kata ganti. Yang kedua ada penggunaan kata penjeram apa? Panca indera yang menunjukkan deskripsi latar ya tadi ya. Kemudian yang ketiga pilihan kata dengan makna apa? Hiasan. Oh, dan ada kata khusus ya yang memiliki makna khusus. Kemudian yang keempat apa lagi? Baik, ada kata sambung urutan waktu atau konjungsi urutan waktu. Yang kelima kata atau ungkapan keterkejutan ya, ketika ada tiba-tiba ada hal-hal atau peristiwa yang menunjukkan itulah masuk ke kata yang mengungkapkan keterkejutan. Kemudian yang keenam ya, pasti ada dialog, nama lainnya kalimat langsung di dalam cerita. Baik, kalian sudah bisa menyimpulkan dengan baik. Nah, sekarang bunyi subjek ya. Silakan kalian mengerjakan evaluasi individu. Ya, sudah ada langkah-langkahnya di depan ya. Masuk lagi ke Google Classroom. Kemudian kalian klik Classroom dan pilih evaluasi individu. Nah, ya, evaluasi individu. Ya, silakan dikerjakan, nama ditulis. Ya, ada yang bermasalah ya? Oke, silakan ditulis namanya. Namanya Pak ditulis seperti namanya ditulis. Ini ya. Oh, internet akses. Ada yang masih bermasalah? Karena hari ini wajibnya mati ya, harus pada jadi harus bersabar. Kalau sudah bisa masuk evaluasi itu, silakan langsung dikerjakan. Tuh, ini oh masih satu-satu di
N11 bagian bawah sendiri. Dilihat skornya. Submit, kalau sudah selesai di submit. Oh sudah, oke, ada nilainya. Review score. Ya, ini sudah selesai. Kalau sudah di submit. Nah, kamu bisa lihat skornya. Lihat skornya. Berapa skormu? Berapa? 80, lumayan. Dicek kesalahanmu ada di mana. Ini sudah berapa skornya? 101. Oh, biasa 100 ya. Selamat. Ini sudah. Terus. Sudah selesai di submit. Review score. Nah, sudah nilainya berapa? Hah? Berapa itu? Pakai sudah 100 ya. Baik, sudah selesai semua ya. Ada yang nilainya di bawah KKM 70 enggak? Tidak ada, alhamdulillah, berarti pembelajaran kita pada selama ini berhasil ya. Ada yang nilai 80 dan ada juga yang nilainya 100. Oke, bisa sudah cek produk dari kalian ya. Ternyata nilainya sudah baik-baik. Oke, kita perlu melanjutkan. Sudah selesai semuanya ya. Ada yang fokus lagi ke depan. Nah, pada pembelajaran selanjutnya sebagai tindak lanjut, kalian pelajari kembali mengenai kaidah kebahasaan dari cerita fantasi ya. Dipelajari kembali di rumah. Kemudian untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya, kalian akan membuat cerita fantasi. Ya, yes. Oke, jadi kalian juga pelajari cara membuat cerita fantasi, gitu ya. Oke. Baik, kita perlu bersyukur karena kita sudah melalui pembelajaran hari ini dengan sangat baik ya, tidak ada yang di bawah KKM untuk evaluasi intinya. Kita ucap syukur, alhamdulillah.